Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya langsung ke Pak Satya. Pak Satya, ini menarik kalau tadi disampaikan oleh Pak Wija, transisi energi perlu dilakukan. Tetapi kalau kita mengutip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri SDM, kita harus lifting minyak. Ini kan dua hal yang berbeda nih Pak. Kira-kira bagaimana nih tanggapan Anda? Tidak berbeda sih sebetulnya. Jadi begini, kebijakan energi nasional kita yang baru Pak, yang baru aja sudah disahkan oleh DPR ya, dengan Komisi 12 waktu itu betul-betul merupakan peta transisi energi kita. Jadi kalau kita melihat energi demand di tahun 2060, karena kan kita pengen net zero di tahun 2060. Ya. Jadi memang tidak bisa kita pisahkan antara energi dengan lingkungan Pak. Dan bagaimana komitmen kita di dalam perjanjian Paris, karena kita dengan UNFCCC itu kan kita selalu lapor setiap kali COP. Saya paling rajin hadir di COP lah, sampai COP yang terakhir di Azerbaijan saya datang dengan Pak Hasim waktu itu. Nah, jadi kita di situ kita tunjukkan, kita biar serius ya, bahwasanya kita pengen tidak meninggalkan fosil, tetapi kita akan secara gradual akan menuju ke energi lebih bersih. Karena demand energi kita di tahun 2060 itu gede. Jadi kalau kita kuras semuanya yang kita miliki, itu masih kurang. Maka kenapa nuklir masuk di tahun 2060 dalam kapasitas yang gede, sekitar 30 sampai 35 gigawatt. Nah, kita mulai di tahun 2032, itu semua adalah kebijakan energi nasional dan sudah diterbitkan sekarang RUPTL yang melalui persetujuan dari Menteri SDM. Ya. Di RUPTL kan kita di tahun 2032 itu sekitar 250 megawatt nuklir harus on stream. Jadi menurut saya we are on the right track Pak. Memang jujur ya bahwasannya kita masih belum konsisten untuk menerapkan green ecosystem. Ya, karena yang sudah disahkan carbon tax di tahun 2021 sampai sekarang tidak terimplementasikan. Ya di dalam rapat DEN yang waktu itu ada Bu Sri Mulyani saya sampaikan bahwasanya ini kenapa dia bilang wah ini Pak nanti akan discourage banyak sekali investasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi kita masih belum on gitu ya. Jadi semua externalities faktor daripada coal fire plant juga tidak dihitung. Maka tidak bisa par Pak. Jadi kalau kita bandingkan antara energi fosil dengan non fosil hari ini masih tidak fair. Nah ini sebetulnya sedikit banyak mendiscourage perkembangan daripada renewables ke depan. Apa yang kita lakukan? Saya berkali-kali di dalam waktu saya menjadi pembicara di forum-forum internasional bahwa Indonesia di dalam bertransisi itu we decarbonize the fossil. Jadi kita tetap menggunakan fosil ya, tetapi we decarbonize. Maka muncul adanya carbon capture utilization storage. Itu cara kita mengurangi emisi karbon di energi fosil. Sambil nanti kita lihat pada gilirannya, maka transition kita itu ke gas Pak. Jadi kita dari minyak bumi menuju gas which is still fossil, tapi kan lower emission, sampai nanti kita takes off. Kalau baterainya sudah commercially viable, yang betul-betul murah, ya terus nanti sistem intermittency daripada renewables juga bisa diatasi, kita akan berpindah dengan ini. Tetapi the world ya has to be consistent. Jadi kita juga harus melihat konsistensi dunia. Jadi kalau kita melihat produksi batu bara kita hari ini masih dimakan juga tuh sama negara-negara maju. Berarti kan ini dunia kemana ini ya? Kan harusnya kalau dia konsisten kan dia ngurangin betul kebutuhan batu baranya. Cina menjadi importer terbesar daripada batu bara kita, ya Jepang juga, ya berarti kan mereka juga masih menggunakan fosil. Balik lagi, jatuhnya apa? Jatuhnya adalah ketahanan energi di masing-masing negara. Ya, kita kan juga nggak mau kita pura-pura ataupun kita ibaratnya latah untuk bilang, oh kita akan ke renewables hari ini besok misalkan ya. Tetapi in reality itu mengorbankan daripada ketahanan energi kita. Maka kenapa kampanye kita, we are committed to reduce the emissions. Ya, by 2030 kita harus bisa mengurangi sampai 400 juta ton. Itu komitmen kita di dalam UNFCCC. Itu kita penuhi aja, tetapi bukan berarti phasing out fossil. We still use fossil, but we decarbonize fossil. Itu strategi kita ke depan. Jadi saya menjawab bahwa kebijakan energi kita, energi nasional kita untuk transisi energi sudah in place Pak. Tinggal kita bagaimana mengimplementasikan dan konsistensi daripada semua pihak untuk memenuhi itu agar kita bisa di 2060 itu bisa net zero. Jadi ada kaitannya. Net zero itu adalah
berapa karbon yang kita expose itu juga bisa diabsorb. Oke. Sehingga membutuhkan lahan kan. Iya. Nah itu sudah komitmen dengan Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu bahwa yang bisa diserap oleh lahan yang nanti disediakan itu sekitar 129 juta ton by 2060, Pak. Oke, ini target kita ya. Ini target kita sesuai dengan on track begitu ya kata Pak Satya. Tapi Pak Satya, yang mau kita bahas juga adalah pertemuan Prabowo dengan Rusia, dengan Putin. Ini adalah terkait dengan nuklir. Apakah ini adalah sebuah bisa dikatakan hal yang bagus begitu untuk Indonesia atau bagaimana? Kalau menurut saya memang ini ada satu dinamika perubahan politik ya. Oke. Karena kita masuk BRICS ya. Kita not even observer, we are member of BRICS. Sekarang ini memang BRICS ini berbeda dengan dengan G20, G7 kayak begitu ya. Karena komitmennya masih loose ya dari BRICS. Jadi BRICS itu untuk anggotanya yang punya inisiatif ya mereka bisa buy in. Ya tergantung nanti penerjemahan daripada BRICS ini di dalam kerjasama ekonomi kita ke depan. Kita masih menunggu dari Kementerian Luar Negeri dan otomatis Bapak Presiden nanti bagaimana implementasinya di dalam men-strengthen relationship di dalam ekonomi. Nah, kalau mengenai yang Bapak Presiden juga saya ikut mendengar dan beberapa pers juga kita lihat ya bahwasannya beliau juga membicarakan salah satunya dengan nuklir misalkan. Nah, itu menurut saya bagus. Kita punya multiple sources akan bagus. Karena di dalam kebijakan energi nasional kita yang kita tandaskan di situ bahwa has to be proven technology. Jadi kita nggak mau dijadikan tempat yang untuk trial and error. Apalagi untuk energi yang boleh dikata agak berisiko ya. Maka kita pengen yang betul-betul proven. Kita lihat Cina dia menawarkan, Korea dia menawarkan karena teknologinya dipakai oleh UAE. US ya itu ada NuScale dan sebagainya, ada Westinghouse. Nah itu mereka juga menawarkan teknologi. Rusia udah jelas itu karena friend of us for long time ago. Dia itu Rosatom itu udah dari zaman Bung Karno lah. Kira-kira begitu. Saya juga pernah visit ke mana Rosatom office di Moskow. Jadi kita lihat bahwa mereka itu mau bahkan keen untuk membantu. Menurut saya kalau Indonesia sudah memutuskan karena sudah masuk dalam camp kita, berarti kan keputusan nasional bahwa kita akan menggunakan nuklir sudah unavoidable. Itu pasti harus kita jalankan ya camp-nya itu. Tinggal bagaimana sekarang kita mengeksekut gitu. Kita pengen lihat karena komplikasi daripada hubungan dengan Rusia ini juga ada dinamikanya dengan kita dengan US. Iya. Ya tinggal bagaimana kita meng-connect ya itu Bu Sri Mulyani mudah-mudahan kalau diundang di sini bisa jawab. Oke, harapannya ini bisa terrealisasi. Saya ke Mas Fitra.